majelis ini kita selalu adakan setiap malam Jumat, tidak ada libur. Ya, meskipun di bulan Ramadan kita tetap berjalan, yang meskipun juga waktunya berbeda-beda. Di saat di bulan Ramadan kita buka majelisnya ini jam 11 sampai jam 1 ya, dan alhamdulillah di bulan Syawal seterusnya kembali normal ya, jam 8 sampai selesai. Untuk dibuka pengajian secara umum atau eksternal insyaallah tanggal 17 ya, bulan Juli. Bulan Juli ya, bulan Juli tanggal 17 ya. Tapi siapapun yang hadir ya setiap malam Jumat ahlan wa sahlan, karena yang hadir ini adalah tamunya Rasulullah. Kita hormati, kita ta'adimi, kita muliakan mereka, karena dengan memuliakan mereka sama dengan kita memuliakan Rasulullah. Karena mereka adalah tamu undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis ini majelis maulid. Majelis maulidnya siapa? Majelis maulidnya Rasulullah SAW. Ya, yang diadakan dalam majelis ini ya semua kegiatan-kegiatan yang bersifat memuji Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Ada tamu agung kita pada malam hari ini, Bapak Suryansa atau Bapak Haji Sasa. Jadi beliau insyaallah sudah menjadi terkenal ya. Di YouTube tidak asing lagi beliau ini, masya Allah. Silakan Pak Jasa. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau panjang umur dan sehat walafiat. Ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan beliau dan selalu dijadikan hamba yang bermanfaat dan memberikan manfaat. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang sekitar, dan bermanfaat untuk orang banyak. Min umat Sayyidina. Kalau sudah pandai memberikan manfaat kepada orang, maka itulah manusia yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, mengalahkan daripada orang-orang yang ahli ibadah secara spiritual. Jadi ibadah ini ada secara spiritual, ada secara sosial. Yang bagus itu antara spiritual dan sosial itu digabungkan, itulah takwa ya. Kemudian ada orang itu hanya spiritualnya saja, bagus juga ya. Ada juga yang sosialnya saja, bagus juga. Tapi yang terbagus itu adalah spiritual dengan sosialnya itu digabung. Karena apa? Sosial dan spiritual bedanya, kalau spiritual seperti kita sembahyang, sholat ya, itu manfaatnya kepada diri kita aja, tidak ada yang lain mendapatkan pahala dari sholat kita ya. Jadi kita yang sholat, kita yang dapat. Nah, itu tidak ada mau kemana, mau sholat titip ya, tidak bisa itu. Jadi kita yang sholat, kita yang dapat pahala. Tapi ketika berbuat sosial ya, untuk kita dan untuk orang lain, jadi terdobel di situ manfaatnya. Kita dapat, yang lain pun dapat. Kita senang, orang lain senang. Nah, menggembirakan hati orang, menenangkan hati orang, ini adalah sifatnya para aulia Allah.
Ya Rabbi salli ala Muhammad man bis-sakha wal wafa takhalaq. Ini akhlaknya Rasulullah. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Man bis-sakha, orang yang mempunyai sifat sakhawah. Ya, sakhawah itu apa? Dermawan. Ini orang yang dermawan berarti dia mempunyai sifatnya Rasulullah SAW. Ya kan? Jadi tersambung dengan Rasulullah. Ketika kita dermawan ini tersambung dengan Rasulullah SAW. Ya. Karena itu adalah pada dasarnya sifatnya Sayyiduna Muhammad. Jadi orang yang dermawan ini dicintai oleh Allah dan dikatujui oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sifatnya beliau, sifatnya Rasulullah itu dermawan. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah paling dermawannya manusia. Ya. Kalau tiba bulan Ramadan, ya, maka lebih dermawan lagi. Kalau di bulan Ramadan, kalau di luar di bulan Ramadan saja dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi setiap saat, ya, makanya ditiru sama para sahabat-sahabat nih kedermawanannya Rasulullah SAW. Contoh, ya, seperti siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini putra daripada Umar bin Khattab. Beliau kalau datang ke satu majelis itu bawa uang kada alang-alang. Itu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in Nawawi. Itu disejarahkan hadis yang ketiga atau keempat. Ya, itu biografinya Abdullah bin Umar. Beliau datang ke satu majelis itu bawa uang 1.200 dinar. Itu ke satu majelis 1.200 dinar. Ya. Maaf, bukan 1.200 dinar, 22 dinar. Ya, 22 dinar. Coba ya. Itu ke setiap majelis. Dan tidak bangun dari majelis itu melainkan uang itu harus habis. Masya Allah. Bayangkan ya, kalau satu dinarnya, dinar kan uang koin ya, logam emas. Satu dinar itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang ada berubah. Ya sekitar 3 juta satu dinar. Lain dengan perak kurang. Dinar emas. Ya, itu sekitar mungkin 2.900.000, itu jadi 3 juta satu dinar kali 20 dinar. Bagi-bagi dari satu majelis, kalau satu hari satu majelis saja kali seminggu udah berapa itu? Masya Allah, luar biasa. Nah, Abdullah bin Umar. Udah cukup sampai di situ. Beliau juga pernah menghadiahkan ya 1.000 kuda untuk jihad fisabilillah. 1.000 kuda itu kendaraan yang termahal pada saat itu. Ya, kuda, onta, baru keledai. Ya, kuda ini diarah pada saat itu. Jadi orang-orang yang ya mungkin sugih-sugih aja yang berisi kuda itu. Kayak pasukan-pasukan Romawi pada saat itu ya. Ya, itu pakai pasukan kuda. Pasukan kita itu paling hebat ya pakai unta. Karena 4 kuda itu. 1.000 kuda beliau hadiahkan ya untuk fisabilillah, dan 1.000 budak beliau bebaskan. Orang yang tertekan ya, terikat, bukan merdeka kayak kita merdeka ya, budak ini terikat. Jadi zaman dahulu masih ada jual beli manusia disebut dengan budak amah atau apa namanya roki ya, budak abad jual belikan. Kalau satu budak itu ya anggap 10 juta atau 5 juta variasi kali 1.000 budak itu berapa jual beli? Waduh, nanti. Itu zaman dulu loh, bukan zaman sekarang. Zaman dulu, zamannya Rasulullah kan sahabat, yang Abdullah bin Umar ini sahabat, makanya radhiyallahu anhu.
Ya kata Imam Nawawi, kalau anaknya sahabat, abahnya sahabat, maka radhiyallahu anhu kata ikut hijrah ke Madinah dengan Rasulullah SAW. Coba bayangin. Dan beliau berumrah sampai 1000 kali. Abdullah bin Umar 1000 kali. Umrahnya 1000 kali, membebaskan budak 1000 budak. Kemudian menghadiahkan 1000 budak. Ya, masya Allah, setiap majlis berapa dinar dikeluarkan. Coba bayangkan. Tapi yang demikian itu tidak ada sejarahnya jatuh miskin pun ada. Ya. Kemudian lagi Anas bin Malik. Ya. Banyak sekali. Abdurrahman bin Auf. Ya, itu orang kaya. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah dia tidak bawa apa-apa, ditinggalkan hartanya beliau di Mekah. Ditinggalkan, ambil dan semua di Mekah. Beliau datang ke Madinah, sampai ke Madinah dia cari-cari apa? Cari-cari pasar untuk berbisnis kejam, langsung naik lagi bisnisnya, bisa berinfak lagi. Ahli di bidang bisnis. Tapi tadi itu bisnis tapi untuk dakwah. Nah, ini luar biasa. Ya, sampai sekarang hartanya Abdullah bin Auf masih ada ya. Pundi-pundi hartanya nggak habis-habis. Sayyidina Abu Bakar, banyak sekali orang-orang yang kaya di masa Rasulullah SAW, tapi mereka kayanya itu untuk Allah dan Rasul. Terlebih lagi paling kaya itu adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah, bukan separuh Mekah lagi, sepertiga Mekah ini dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. Waduh, dalang-dalang itu. Ya, tapi beliau ini mereka senang dengan cinta dengan hartanya, makanya hartanya dihabiskan sebelum meninggal. Ya, maksudnya apa dihabiskan di situ? Dititipkan dengan Rasulullah, dititipkan dengan para sahabat. Begitu sampai meninggal nggak ada lagi hartanya Sayyidatuna Khadijah itu. Apakah itu tidak sayang dengan harta? Justru itu yang sayang dengan harta. Nanti hartanya itu akan diambil nanti di akhirat. Iya, diambil di akhirat dari Allah. Karena harta itu kalau digunakan untuk kebaikan, kayak beliau ini masya Allah. Pesantren, berapa pesantren dibangun, tapi ya orangnya tidak mau mempublikasikan. Masjid, berapa masjid dibangun, luar biasa. Ini namanya sayang dengan harta. Nanti akan beliau ambil. Kalau yang di bank itu masih belum tentu punya kita. Ya kan? Kita mati bisa dijadikan rebutan anak-anak kita, rebutan istri. Tapi yang sudah dititipkan di masjid, dititipkan di pesantren, dititipkan di majlis ta'lim, itulah ampun kita. Kata uang nanti akan berbicara di hadapan Allah. Kuntu faniyatan fasiltu baqiyah. Aku ini hancur binasa, sama halnya dengan perihal dunia yang lainnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi fasiltu baqiyah, aku dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan uang itu oleh Allah supaya apa? Supaya memberikan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini uang itu akan berpandil di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini uangnya si fulan, aku ini dipergunakan sagan pembangunan ini, sagan pembangunan itu, sagan pembangunan ini, sagan itu. Nah, ini aku ini dipergunakan untuk itu. Jadi dia memberikan persaksian kepada Allah, memperkuat seseorang tadi itu untuk kemungkinan besar masuk ke dalam surga. Diperkuat oleh harta tadi. Jadi dia diperkuat oleh harta. Tapi kalau yang poya-poya, wah ini lagi kisahnya yang poya-poya. Ada sejarah orang ini K7 poya-poya. Dia himpun itu harta, dia tumpuk itu harta, dia kumpulkan itu harta. Kemudian dia hendak senang-senang dalam vilanya dia. Dia panggil bodyguard dia untuk menjaga rumahnya dia. Jangan ganggu aku, jangan seorang pun yang wani masuk ke dalam rumahku tanpa dengan seizinku. Aku mau senang-senang di dalam, jangan diganggunya. Akhirnya suatu hari ada kakek tua datang ke situ, kai-kai. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, ada pakai. Aku ni hendak berdapat dengan bersikap, bisakah? Waduh, kai minta maaf lah. Kada tawa kai.
lebih baik pian boleh kaya kadang kamu kayaknya diusir, kadang kamu kaya lebih baik pian boleh kaya. Aku sudah berjanji ya, harus mendatangi bos Ikam, kadang kamu kaya pokoknya kadang kamu tidak harus aku masuk diterjangnya tuh penjaga tadi, malah ditimbaiknya si Kai tadi, gugur si Kai timbaik. Ujar Kai kami kurang ajar ya, terlalu banal dengan Kai itu sikap Ikam. Nah, masuk lagi ditimbaiknya lagi sampai 3 kali si Kai tadi itu ditimbai sama Tuhan bodyguard si orang sugih tadi itu. Keempat kalinya Ikam hendak menimbai aku nih, aku beritahu dengan Ikam lah, Ikam pada tahu siapa aku ini Israel. Ikam menimbai aku sekali lagi, aku cabut nyawa Ikam. Mau Ikam aku cabut atau bos Ikam? Karena ini waktunya bos Ikam aku cabut nih. Atau mau Ikam aku cabut? Gaya si bodyguard tadi baik. Oh gitu dia masuk aja. Biar bos aku aja masuk ke dalam rumah. Sarik bosnya di dalam. Kamu nih kurang ajar. Bukankah aku ini sudah berpada jangan memasukkan orang siapapun tanpa izin dengan aku. Bos, ini bukan tamu sembarangan, bos. Bukan tamu sembarangan apa? Ini Kai pasti minta duit ini. Hei, orang tua, berapa kamu perlukan? Kada aja si Kai. Akhirnya datang ke sini ada tujuan khusus. Apa tujuan khusus apa? Pasti minta duit. Pengawal, bawakan duit, balik sidin. Dah, jangan, kada usah. Aku nih hendak berbisik aja dengan Ikam nih. Ikam nih wayahnya aku ambil roh Ikam saat ini juga. Oh, Kai ini siapa? Aku Israel ya. Oh, langsung ya, si orang tadi, oh Kai jar, ahlan wa sahlan Kai, selamat datang Kai di rumah kami yang sederhana ini Kai jar. Jadi baik orang tadi itu dengan si Kai tadi. Kai, duduk silakan duduk Kai, silakan duduk. Beri minum sidin, beri minum jar. Dijamu sidin, Ikam nih berdiaman, jamu sidin jamu. Padahal sudah diberitahu, aku datang mencabut roh Ikam ini. Allahu Akbar. Ujar Kai, kada usah basa-basi Ikam. Aku sudah tahu nih isi Ikam. Ikam mengumpulkan harta, memperbanyak harta seperti ini segan apa? Kai, sagan siapa lagi kalau bukan sagan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan dari inya dimuliakan pulang ke inya. Karena yang lainnya kau ini sagan inya aja. Dusta Ikam jar Kai. Nah, aku hendak bertakun dengan hartanya seorang. Hei harta, malaikat kayak apa? Harta, aku ini hendak bertakun dengan Ikam. Ikam dipergunakan untuk apa? Ujar si harta tadi, aku dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikam dengarlah, ternyata Ikam maksiat aja gawiannya. Hari ini tidak ada harapan lagi untuk hidup 1000 tahun nih Ikam. Selesai dah sudah hari ini. Cabut ruhnya oleh malaikat Israel. La haula wala quwata. Mana hartanya tadi? Bisa enggak memberikan selamat buat dia? Enggak bisa. Yang memberikan selamat itu manakala harta digunakan untuk kebaikan. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi di salah satu ya orang sugih di Samarinda yang ketujuh berbuat kebaikan, beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kita doakan orang yang seperti ini panjang umur, dan insya Allah orang ketujuh sedekah itu pasti panjang umur. Orang ketujuh sedekah, ketujuh silaturahmi itu pasti dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memberikan manfaat kepada orang. Ya, banyak orang ketujuh senang himung ya dengan kebaikannya. Itulah hakikatnya orang kaya. Apabila orang yang di sekitarnya sudah mampu tersenyum ya himung, berarti dia bujur-bujur sugih. Ya, tapi kalau hanya untuk inya seorang, yang lain malah menangis meratap karena ketidakpunyaannya, inya kada mau tahu, nah ini bahaya, dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau ini ya mencari-cari mana yang perlu dibantu, mana yang perlu dibagi, mana yang perlu disumbang. Beliaunya yang cari. Ya, kalau orang yang
yang du'afa, yang lemah itu mencari orang yang sugih, kan biasa. Ini orang sugihnya mencari. Waduh, ini luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan banyak bermunculan orang-orang yang baik seperti Haji Sasa di kota Samarinda ini. Samarinda ini banyak orang sugih, banyak benar orang sugih Samarinda ini. Ya, tapi yang mampu untuk berbagi, membantu orang yang tidak mampu, ya, apalagi ya dia alokasikan sebagian hartanya ke pondok pesantren, ke majelis dan sebagainya, itu sedikit sekali. Ya. Kalau mereka kompak semuanya, tidak ada yang miskin di kota Samarinda, sugih berataan. Insya Allah mudah-mudahan bertahap dengan berkat daripada Nasaikong seperti beliau, karena ada lagi orang termotivasi yang lainnya bertambah pulang. Wah, kok hendak seperti Sidin. Nah, ini bagus ya, karena dakwah ini kan dengan berbagai macam skill. Ada dengan dakwah itu skillnya ya memberi ilmu, itu dakwah seperti anak. Karena punyanya ilmu, ya berarti ilmu yang disampaikan, ilmu yang kita tuangkan, ilmu yang dijadikan untuk berbagi kepada orang-orang di kampung-kampung, di mana-mana, dari hulu ke hilir dan sebagainya. Kita datangi ya dengan ilmu kita, ya kita berbagi dengan mereka, kita ajarkan mereka fikih, ajarkan mereka tasawuf, ajarkan mereka hadis, ajarkan mereka Al-Quran dan sebagainya. Ada orang yang berdakwah itu dengan apa? Dengan hartanya. Dia punya harta, berdakwah juga dengan hartanya. Ya, karena Rasulullah SAW berdakwah dengan ilmunya. Para sahabat ada yang berdakwah dengan hartanya, ada yang berdakwah dengan kekuatannya. Kayak Khalid bin Walid, kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, wah ini singa-singa medan semuanya, medan perang. Ya, berdakwah dengan kekuatannya. Sayyidina Ali, ya, berdakwah dengan kekuatannya, ya, berdakwah dengan ilmunya, berdakwah dengan hartanya. Yang pejabat bisakah dakwah? Bisa juga berdakwah dengan apa? Tanda tangannya. Masjid perlu tanda tangan, ya, untuk apa? Untuk perizinannya, ya, untuk bangunannya, ya, IMB dan sebagainya, kan perlu tanda tangan bubuhannya itu. Ya, hendak mau olah apa sertifikat, tanda tangan Sagan apa ini sertifikatnya, Sagan pembangunan pondok pesantren, sudah, ya, dilakasi aja. Nah, itu dakwah juga. Dapat andil nggak? Dapat andil. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, ini tanda tangan siapa? Fulan meresmikan masjid, ya kan, ada prasastinya di situ, tanda tangan, ya, gubernur kah, wali kota kah, ya, mempermudah bangunan dan sebagainya. Itu dakwah juga. Ya, yang pejabat dakwah dengan tanda tangannya. Yang ulama dakwah dengan ilmunya. Orang sugih dakwah dengan hartanya. Orang yang gagah berani preman dakwah dengan kekuatannya. Ya, kalau menjagai masjid, menjagai musola, menjagai majelis taklim, ya, bukan tempat-tempat hiburan dijagainya. Nah, majelis taklim dijagainya. Nah, itu gunakan kekuatan untuk Allah, dakwah ilallah, ya, jalla jalaluhu fi ula. Nah, itu termasuk kategori dakwah. Jadi beliau ini dakwah juga. Ya, dakwah dengan apa? Dengan hartanya. Selagi punya harta. Ya, kalau orang nggak punya harta, mau dakwah dengan apa? Ya, mau membantu dengan apa? Ya, aku dengan kekuatan, ya kekuatan. Aku bisa dengan kesempatannya. Ya, datang ke sini ke majelis taklim. Ya, kalau dakwah juga, dapat andil juga. Ya, dapat saham juga, artinya dapat bagian juga di situ. Jadi barulah bisa berdiri majelis taklim. Iya, jadi bisa tegak majelis taklim, bisa sukses itu berdakwah. Rasulullah berdakwah sukses sampai seantero dunia. Di situ ada yang bagian hartanya. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ada yang bagian, ya, yang bagian penjagaannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu dengan kekuatannya. Ya, siapa yang berani dengan mereka? Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, terang-terangan, aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan Muhammad bin Abdullah, dengan Rasulullah SAW. Siapa yang berani macam-macam sekarang? Nah, ketika beliau masuk Islam, akhirnya orang muslim bisa ibadah di kota Mekah dengan tenang, tidak ada lagi yang bantu. Kenapa? Ada preman masuk Islam. Nah, ya, jadi preman Islam. Nah, ini preman yang disukai oleh Allah. Nah, itu preman akhirat.
menggunakan kekuatannya untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Di sini Madis kita ada Pak Kumis tuh, orang LBN. Ya, wah, apa beliau ada apa aja, nah tinggal di kumisnya digoyang sedikit aja tuh. Aman. Kenapa? Segan majelis. Ya kan? Wah, ini luar biasa seperti itu. Jadi digunakan kekuatan untuk Allah. Ini berdakwah juga, baru dakwah bisa berdiri dengan lancar. Ya, kalau masing-masing nggak bisa itu. Tapi kalau disatukan semuanya, antara yang hartawan, yang ilmuwan, yang punya kekuatan itu menjadi satu untuk apa? Allah dan Rasulnya. Ya, selesai. Bisa maju Islam ini. Bujur. Ya, kita bikin pesantren, beliau membangunkannya, kita yang ngajarnya. Bisa beliau bangun, tapi kalau ilmunya tidak ada, kayak apa? Bisa berjalan nggak pondok pesantrennya? Nggak bisa. Beliau, ulun yang bagian bangunnya, pian yang bagian ngajarnya. Berjalan nggak? Karena ada lagi, aku yang bagian belajarnya aja. Nah, barulah hidup pesantren itu. Ada yang bagian belajarnya, ada yang bagian mengajarnya, ada yang bagian membangunnya. Itulah ya Islam. Ya, ummatan wahidatan, bersatu dalam segala aspek, menjunjung tinggi keagungan Allah ya dan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sedikit kita baca hikayat yang keberapa ini kita? Hikayat yang ketiga ya. Yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayat ar-rabi'ah. Aidan an ba'di ashabi Sayyidina Umar. Annahu nafallahu bihi ja'a dhat yawmin ila Sayyidina Al-Husain bin Abi Bakar zairan lahu fi hayatihi wa ma hu jama'ah min as-sadah wa kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di sini bukan Sayyidina Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nafallahu bihi akhmalahum dhikra wa kana fi thiyab bidlatin ma'a ma hu alayhi aidan min adamil basar al-zahir fil aynain. Fataqaddamu alladhina ma'ahu wa dakhalu qablahu wa sallamu ala Sayyidina Al-Husain. Nafa Allahu bi Sayyidina Husain. Siapa di sini? Bukan Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu gurunya daripada Al-Habib Umar. Wa dakhala Sayyidina Umar akhirahum falamma ra'ahu Sayyidina Al-Husain akhirahum taghayyara wajhuhu thumma qala antum innama tanduruna as-suwar al-faniyah al-zahira wa la ta'tuna ahla al-fadl huquqahum walau tarawna ma intawa alayhi hadha ash-shakhs yani Sayyidina Umar لتنكست له رؤيتكم وخضعت له رقابكم وحنت له أرواحكم وأجسامكم ثم عدد لهم ما فيه من الشمائل المرضية ما تحير لها العقول وتقصر عنها الفهول وكان في ذلك المحضر رجل دوشان وهو بلغ أهل حضرموت شاهد بذال معجمة في آخره يقال له الكبيس فخجل وفزع مما رأى من غضب سيدنا الحسين حتى بال ونجس ثيابه في المجلس من هيبته لأنها حصلت معه غيره تامح على سيدنا عمر فقال ذلك الرجل الدوشن المعذر إليه يا سيدنا ويا مولانا فنحن لا ننظر إلا إلى هذه السورة الظاهرة والثياب الفاخرة والأمور فانية وأنتم ترون القلوب والأسرار الغائبة عنا فأعذرنا وأعذر من حضر فينا جرى منا من تقصير في حق من ذكر فعند ذلك سكن غضب سيدنا الحسين فالله به وبدأ يحدث الحاضرين فيما يرشدهم ويدعوهم إلى طاعة الله والتسليم لله باطن وظاهرة وكان سيدنا عمر إذا ذكر عنده شيخ سيدنا الحسين ابن أبي بكر نفى الله به يتغير لونه من عدم الاحترام والأداب والإكرام لأنه شيخه على الإطلاق وكانت له ومنه غيبة معنوية وحسية لا تعد ولا تحصى ولو أخذنا نعد ما صدر منهما من ذلك ومن الكرامات الباهرة الخارقات للعادات لانقضت الأعمار ولا نفي ببعض البعض وكان سيدنا عمر إذا حضر عند شيخ الحسين المذكور وسمعه يتحدث بحديث أي حديث كان يحفظ ويفهمه غير فهم الحاضرين وسيأتي شيء من ذلك في حكاية مفردة مبسوطا إن شاء الله تعالى. Kesimpulannya daripada cerita ini, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu murid daripada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Ya, murid daripada Syekh Bakar bin Salim. Ya, Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim ini luar biasa. Ya, salah satu putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang mempunyai keunggulan dalam ilmu, dalam segala hal, ilmu zahir, ilmu batin. Ya, wali min auliyaillah dan sugih. Ya, sugih karena abahnya Syekh Bakar juga sugih. Syekh Bakar bin Salim itu, ya, beliau ini setiap harinya bersedekah kepada orang-orang ahli kampung itu tidak kurang daripada 1000 keping roti setiap hari. Kebayangin ya, 1000 keping roti orang bahari karena makanannya roti. Berarti kalau ukuran orang sekarang itu ya 1000 nasi kotak gitu. Karena kalau kita kan kalau makan itu nasi kotak. Ya, sekarang nih kita nih ada nasi kotak, kan ada yang tasmiyah tadi. Ya, nasi kotak. Ya, satu bungkus, satu kotak nasi. Ya, berikut macam-macamnya. Ya, makan situ. Ya, nah ini satu keping roti, 1000 keping roti itu setiap hari. Coba bayangin, karomah. Padahal dapurnya kecil. Saya sudah datang ke sana melihat dapurnya itu halus, tapi bisa membuat setiap paginya itu setiap hari, ya, mulai dari pagi itu berbagi roti kurang lebih 1000 keping atau 1000 potong roti. Orang tuh antri kepada Syekh Bakar bin Salim. Ya, begitu juga anaknya Habib Husain. Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim kaya juga, sampai beliau punya berhektar-hektar kebun kurma. Kaya luar biasa, wali kaya lah. Oh ya, wali ini memang sugih-sugih, tidak ada wali miskin. Oh ya, sebujurnya wali itu seberatannya sugih. Ya, karena sidin kada katuju harta saja. Ya, jadi harta nak katuju lawan buahannya tuh. Buahan para ulia itu harta nak katuju lawan buahannya. Ya, nang buahannya kada katuju dengan harta. Itulah. Makanya Syekh Bakar bin Salim itu sugih meskipun sugih kada biasa zakat. Kenapa? Yang diberi itu bukan dari zakat lagi, lebih daripada zakat. Separuh hartanya dibagi-bagi. Dapat harta separuhnya dibagi, dapat harta dibagi. Ya, kalau zakat itu kan cuma 2% saja, sedikit. 1 miliar berarti cuma berapa itu? 25 juta aja. Ini yang dibagi kalau 1 miliar 500 juta dibagikan, berarti lebih daripada zakat lagi. Maka ada biasa zakat beliau. Masya Allah, kayak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini tidak biasa sholat Jumat karena musafir terus, berjalan terus, berdakwah terus ke tujuannya. Nanti dari sini tempat sini tempat, terus tak keliling, berdakwah terus. Jadi dirinya itu diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Al-Habib Umar. Al-Habib Husain, kaya luar biasa. Tapi di samping kaya itu nggak pernah zakat. Kenapa? Hartanya apabila panen kurma dibagi-bagi dengan yang lain. Habis lagi hartanya itu. Masya Allah. Orang Habib Ali nih, Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca dari muridnya. Jangan dikira itu miskin, sugih itu. Habib Ali Al-Habsyi itu sugih sampai kota Seun itu pernah diberi makan oleh beliau berbulan-bulan. Pemerintah di saat krisis moneter tidak sanggup untuk memberikan sangan pangan dengan masyarakatnya. Habib Ali Al-Habsyi, biar untuk wilayah Seun saya akan menjamin mereka makannya. Berapa bulan itu dijamin mereka makan. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kayak apa kada sugih. Wah, sugih-sugih itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya wajar abah guru sugih, karena wali-wali ini memang sugih-sugih. Sugih-sugih wali-wali. Karena harta itu tidak berdatang. Menawarkan diri. Sama dengan Rasulullah kan, sampai Jabal Uhud itu seberapa gananya Jabal Uhud itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amun pian handak aku ini menjadi emas, maka saat ini juga aku akan menjadi emas. Kada mau aja Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Abu Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Jadilah Habib Umar datang ke beliau nih. Namanya murid datang ke guru. Seperti mana Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib ratib Al-Haddad. Itu beliau datang kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di mana? Di Huraidah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadnya di mana? Di Tarim. Beliaunya di Tarim. Berdatang ke mana? Datang ke Huraidah. Berjam-jam pada saat itu belum ada kendaraan. Coba bayangin, pakai keledai kadang. Allah, demi untuk belajar dengan gurunya. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sahibul Risalatul Jami'ah, datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dari mana? Dari Hautah, berjam-jam juga berjalan kaki terkadang mendatangi siapa? Gurunya. Siapa gurunya?
Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang kepada gurunya. Siapa? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Allahu Akbar. Ini mereka ini murid itu datang kepada gurunya. Bukan ini guru datang ke murid. Habis murid dihadangi karena datang-datang. Aku yang datang wadah ikamnya. Aduh, seharusnya murid itu datang dengan guru, begitu. Ya, datang dengan guru, bawa duit, bawa makanan. Itu yang afdal. Enggak rugi. Karena yang paling afdal sedekah itu lebih daripada sedekah dengan fuqara, dengan masakin, dengan siapa itu dengan guru. Dengan guru kita berbagi dengan guru itu. Wah, luar biasa pian. Nah, datang Habib Umar datang ke gurunya adalah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Habib Umar ini terkenal dengan khumul. Ya, khumul itu apa? Pakaiannya itu biasa. Nah, kayak beliau ini pakaian biasa kan? Ini khumul ibaratkannya nih. Pakaiannya biasa, kadang menampakkan. Kan ada orang itu sugih menampakkan bajunya aja yang seharga 5 juta. Bajunya kayak siapa itu Hotman sampai Paris itu. Dasinya aja 70 juta. Sepatu 150 juta. Belum lagi cincin, kalau bekesah kayak ini tangannya. Juta-juta semuanya itu. Iya kalau gitu tuh. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman itu biasa, ya Allah, bajunya biasa sangat. Kalau dohirnya itu kayak bukan wali, kayak bukan orang berilmu, karena biasa, saking biasanya. Karena orang yang bujur-bujur alim itu kadang menampakkan dirinya alim. Bujur-bujur wali itu kadang bepadainya wali. Kalau bujur orang sugih itu kadang bepada aku orang sugih. Ada itu yang bepada aku ini orang sugih, siapa kira kamu tuh? Masih diragukan itu. Iya, karena macam kayak padi itu. Padi itu tambah isi, tambah dia nunduk begitu. Nah, orang sugih itu bujur-bujur orang sugih kadang maunya menampakkan. Beri diaman aja. Karena anak buahnya kadang disurungnya tuh. Orang sugih ini biasa. Ya lah, itu ada sugih ini. Ini kadang-kadang orang miskin sombong pulang. Belagu kayak orang sugih. Otonya harat, padahal oto bosnya pulang di bawahnya. Aduh, ini bosnya datang ke masjid, anak buahnya datang ke diskotik. Bosnya otonya harat ini. Pak, bagus. Ini nggak seberapa aja. Ada yang lebih harat lagi. Umay, karena aku bawa esok dia dari bawah. La ilaha illallah. Jadilah Habib Umar ini khumul, terkenal. Dan tawadu beliau ini, makanya dipuji sama muridnya. Siapa muridnya? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, aku belum pernah melihat manusia sejagat raya ini yang lebih tawadu daripada Habib Umar. Ya, di masa beliau ya, di masa beliau, masya Allah, tawadu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, luar biasa. Dan murid yang mengagungkan gurunya itu hal yang biasa. Ya, begitulah murid harus fanatik dengan gurunya. Ya, tawadu. Begitu juga Al-Habib Umar mengagungkan gurunya. Ya, Al-Habib Husain, guru Habib Husain ini guruku yang mutlak katanya. Guruku ini guruku yang luar biasa, yang alim, wali. Ya. Dan seperti ini. Sampaikan oleh Al-Habib Umar dari kecintaan dan fanatiknya terhadap Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang pas kebujuran ketika Al-Habib Umar berkunjung kepada gurunya tadi itu, ke Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat. Ya, maka banyak juga tamu-tamu yang lain berdatangan gitu. Jadi yang lain-lain itu ya biasalah kalau datang sama orang ulama sudah sugih, tersohor, terkemuka, pasti kan berebut caper. Ya, caper tahu caper. Cari perhatian ya kan, cari perhatian. Guru ulun wah, cari muka semuanya. Hai Umar kada. Ya, sampai masuk artinya bekajalan anak berdapat dengan Syekh Bakar bin Salim. Hai Umar kada di belakang, paling belakang. Silakan pian aja dahulu aja. Silakan. Aku kain aja. Habis sikap pian berataan kena ulun. Nah, so tawadu dan pakai namanya orang kelihatannya ya bukan orang-orang yang ya berpakaian yang bagus, rupa yang ini, jadi biasa. Jadi ya kada dihirani itu, Bang. Iya, kada dihirani sama orang ahli zahir. Sama orang ahli zahir ya begitu. Orang zahir itu ya memandangnya kepada zahir, tapi kalau orang yang batin memandangnya batin juga.
ahli zahir, memandangnya zahir. Kayak pejabat. Ya, kayak pejabat itu dia memandang apa? Yang setara dengan dirinya. Harus orang itu bertitel. Kalau kada bertitel mana ada? Biasa-biasa aja. Ya, sekalipun imamahnya seganal ban Vespa. Ya, tapi kalau tidak ada titelnya, kada pasti dihirani. Ya, kan? Tapi kalau ada titelnya di situ, apakah titelnya itu? Ya, wah, LC, doktor, profesor, ya, SAG kan, sarjana alam gaib. Atau MSI, tahu MSI? Masih satu istri. Lain dengan beliau. Masya Allah. Jadi kadang ya ada waktu-waktunya depan mereka ya tampakkan. Ya, Muhammad bin Nikmati Rabbika apa hadis ada lagi darinya kan. Kalau depan ahli ilm, ahli khair, ahli saadah yang ditampakkan ya bukan zahirnya tapi hati batinnya yang perlu ditampakkan. Ya, sehingga dinyatakan kalau kamu berbicara di hadapan para pejabat, hati-hati, fahfad lisanak, yang perlu dijaga itu lisan, karena salah-salah berucap, salah-salah berpandir bisa ditangkapnya. Brimob langsung esoknya datang macam-macam. Ya, bapak salah katanya menyinggung kami dapat perintah untuk menangkap Pak Ustadz, ditangkapnya salah berpandir. Ya, hati-hati, ini yang perlu dijaga. Tapi kalau dengan orang-orang yang ahli khair, ahli salah, ya, ahli taqwa, dan orang yang dicintai oleh Allah, para aulia minal kubara, ya, orang-orang yang besar, yang harus dijaga itu hati, karena pandangan mereka mengarah ke hati. Itu mengarah ke hati. Makanya Habib, orang semuanya berebut anak berdapat dengan Habib Husain. Tiba-tiba Habib Husainnya melihat Habib Umar di luar, paling belakang, paling ujung luar sana. Kata Habib Husain, kalian ini melihat zahirnya saja dilihat. Mungkin karena aku pakaiannya bagus dan sebagainya, ikam semuanya melihat aku zahirnya saja. Bahwasanya kamu tidak tahu di sini ada orang yang masya Allah, ditunjuknya Habib Umar tuh orangnya di luar sana, pakaiannya biasa, orangnya biasa, tapi ini orang yang dicintai oleh Allah katanya. Andai kalian ini dibuka hijabnya oleh Allah, dapat melihat hakikatnya beliau ini, maka niscaya kalian pasti akan merangkak mendatangi Sidin. Kalian akan tunduk di hadapan Sidin kalau kalian dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saking tinggi kedudukan dan keluhuran Sidin tadi itu, langsung disadikinya yang tamu tadi itu sama Habib Husain. Sampai ada salah satu yang hadir di situ bekami, ya, saking takutnya ketika disadiki. Habib Husain wali min auliyaillah, punya karismatik, punya apa namanya, karisma, waduh, wibawa. Kalian ini melihat zahir saja, tuh di belakang kalian itu berebut kalian mendapatkan aku, sementara di luar sana ada orang yang istimewa kalian langkahi tanpa dihormati. Itu orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mulia, orang yang agung. Andai dibuka hijab kalian oleh Allah, kalian pasti berebut untuk mendapatkan Sidin. Langsung ada yang bekamih di situ. Ya, Allah, sampai akhirnya ada salah satu daripada mereka yang hadir itu, Tuan Habib, mohon maaf ulun kada tahu, itulah mungkin kesalahan ulun. Ya, wilayah ulun belum sampai ke batin, hanya mata saja melihat pian tu luar biasa. Kada tahu kalau di luar ada yang luar biasa juga. Kami mohon maaf ya. Ujarlah Habib Husain, oke, karena ada yang minta maaf dengan aku maafkan kalian semuanya. Jadi tenang lagi dah. Tapi hati-hati. Ya, jangan memandang orang itu hanya zahirnya saja. Ya, pandanglah dengan mata hati kalian semuanya. Husnudzon dengan siapapun. Ini dijelaskan tentang keunggulan, ya, dan kemuliaannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, luar biasa. Artinya ini guru, ya, guru ini memuji murid, padahal Habib Umar murid. Ya, masya Allah. Tapi guru ini luar biasa dari kecintaannya terhadap muridnya, sampai muridnya sendiri diagungkan, dimuliakan dan dipuji oleh gurunya. Ya, luar biasa. Dan Al-Habib Umar, memuliakan, mengagungkan Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim karena gurunya. Ya, wajar, murid dengan gurunya. Jadi mengagungkan, memuliakan, ya, gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim
Ya, dinyatakan di sini bahwasanya kalau Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu duduk bersama Al Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim kalau lagi di majlis, ya, lagi belajaran ilmu. Setiap yang disampaikan oleh Al Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim itu tidak ada yang terlewati kecuali semuanya dipahami. Sekali mendengar langsung paham, sekali mendengar langsung paham. Oh, sekali mendengar langsung paham. Ya, luar biasa. Wa sami'ahu yatahaddath bi haditsin ay hadits kana yahfadhu wa yafhamu ghairu fahmil hadirin. Langsung dihafal dan dipahami tanpa yang lainnya semuanya bisa hafal dan paham. Ya, yang lain mungkin perlu berulang-ulang. Beliau sekali saja mendapatkan mendengar daripada gurunya itu langsung bisa dipahami dan dihafali. Ya, pandiran gurunya tadi itu luar biasa. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sedikit daripada sejarah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, keagungan ketawaduan beliau, ya, terhadap gurunya. Dan ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kita, ya, bersifat tawadu, rendah diri, rendah hati terhadap guru. Berarti kita sudah membuka, ya, pintu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, membuka hati kita itu manakala kita membuka hati kita untuk ta'zim, untuk memuliakan guru kita. Ya, untuk memuliakan guru kita. Di situ keberkahan demi keberkahan akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam Jumat ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang begitu banyak untuk kita dan keluarga kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita masing-masing.